Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di Indonesia, bukan hanya terkenal karena letusannya, tapi juga kisah-kisah mistis yang membungkusnya, terutama di kalangan pendaki. Dari sekian banyak cerita, yang paling sering dibicarakan adalah pasar setan yang katanya berada di Pasar Bubrah, sebuah titik di jalur pendakian menuju puncak Merapi di perbatasan DIY dan Jawa Tengah. Pagi itu, awan menggantung berat di langit. 5 orang pendaki dari Yogyakarta bersiap memulai perjalanan. Mereka adalah Bayu, mahasiswa semester akhir, paling nekat dan suka membuktikan hal-hal yang dianggap mitos. Santi, sahabat Bayu, pendiam tapi peka terhadap hal-hal aneh. Arga, pendaki senior, sudah 3 kali naik Merapi. Dina, pacar Arga, ceria dan suka bercanda, tapi mudah panik. Rian, anak baru dalam dunia pendakian, cuek dan selalu bawa kamera. Mereka naik dari jalur Selo, jalur yang memang cukup ramai. Tapi hari itu, suasana terasa berbeda. Sepanjang perjalanan, kabut turun terlalu cepat. Udara terlalu dingin untuk ketinggian awal. Santi sudah merasa tidak nyaman sejak pos kedua Bayu. "Kamu ngerasa aneh nggak?" bisik Santi sambil terus berjalan. "Aneh kenapa? Ini cuma kabut biasa." "Merapi, ya begini." Tapi langkah Santi makin berat. Ia sering menoleh ke belakang, padahal tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Beberapa kali, ia merasa mendengar suara gamelan halus, seperti dari kejauhan. Suara itu makin jelas setiap kali mereka berhenti saat mereka mencapai Pasar Bubrah. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda, menunggu pagi sebelum muncak. Pasar Bubrah, sesuai namanya, adalah hamparan bata beta-beta yang seakan dilemparkan dari langit. Tempat ini terasa sepi, terlalu sepi, seakan seluruh suara dari dunia telah tersedot ke tanah. Mereka mulai memasak mie instan, membuat kopi, dan bercanda kecil. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan rasa tak nyaman itu. Kalian tahu nggak? Di sini katanya ada pasar setan, kata Rian sambil menyeruput kopi. "Udah, jangan mulai," ujar Dina, mencoba tertawa, tapi terdengar gugup. "Benar," kata pendaki senior, "kalau malam-malam bisa kedengeran suara pasar. Ada yang jualan makanan, rame banget, tapi itu semua gaib. Kalau kamu sampai beli atau jawab orang yang nawarin, katanya kamu hilang, nggak akan bisa balik lagi." Semua hening. Bahkan Bayu yang biasanya suka menantang malah tidak menanggapi. Angin mendadak bertiup kencang, meniup tenda mereka hingga sedikit bergoyang. Tengah malam, Bayu terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki di luar. Awalnya, ia pikir itu Arga atau Rian yang mau buang air. Tapi suara itu terlalu banyak, seperti kerup. Lalu, samar-samar terdengar suara obrolan, teriakan, tawar-menawar, dan aroma sate. Bayu membuka resleting tenda sedikit. Matanya membelalak. Di depan tenda mereka, tempat yang tadi kosong, kini penuh orang. Tapi orang-orang itu aneh. Mereka tidak menyentuh tanah, melayang beberapa sentimeter di atas sepatu. Wajah mereka kabur, seperti tertutup kabut. Ada yang menjajakan makanan, ada yang memainkan gamelan kecil, dan ada yang duduk menghadap ke arah gunung. Seseorang dari pasar itu menoleh ke arah Bayu. Sosok itu mengenakan caping dan membawa lodong bambu. "Mas, mau sate? 5.000 aja. Masih hangat." Aromanya menusuk hidung. Perut Bayu keroncongan. Tapi ingat cerita Ryan, jangan pernah menanggapi. Bayu buru-buru tutup kembali resleting tenda dan membangunkan teman-temannya. Tapi saat ia menoleh kembali keluar, pasar itu hilang, kosong, hanya batu. Tapi aroma sate
masih tercium samar di udara. Pagi datang, mereka semua tampak lelah. Bahkan yang tidak melihat kejadian aneh semalam tetap merasa tidak enak badan. Santi muntah-muntah tanpa sebab. Rian kehilangan semua foto dari kameranya, padahal ia yakin sempat memotret pemandangan sepanjang jalur. Saat mereka bersiap turun, Bayu baru sadar ada satu anggota mereka yang hilang. Arga. Semalam Arga tidur di tenda yang sama, tapi pagi ini ia lenyap. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Hanya satu hal aneh yang tertinggal di tempat tidurnya. Selembar daun kering dengan tulisan aksara Jawa yang belum pernah mereka lihat. Bayu mengambil daun itu, tapi tiba-tiba tangannya panas dan melepuh. Ia melemparnya spontan. Daun itu terbakar tanpa api dan hilang tertiup angin. Santi menangis. Rian hanya bisa menunduk dan menggenggam kameranya yang kosong. Kita harus turun sekarang juga. Ini bukan tempat kita, ucap Bayu. Suaranya serak dan gemetar. 5 orang mendaki, hanya 4 yang turun. Gunung Merapi menyimpan rahasia, dan pasar setan masih berdiri di tengah kabut pasar Bubrah, menunggu jiwa-jiwa yang lengah, yang lapar, atau yang terlalu penasaran. Sudah 2 minggu sejak pendakian ke Gunung Merapi yang mengubah hidup mereka. Arga belum ditemukan. Tim SAR sudah melakukan pencarian, bahkan membawa bantuan spiritual dari warga setempat, tapi tidak ada hasil. Tak ada jejak, tak ada barang. Seolah Arga dihisap oleh Merapi. Bayu, yang paling keras kepala sebelumnya, kini justru jadi yang paling pendiam. Setiap malam ia terbangun dengan mimpi yang sama. Suara gamelan, aroma sate, dan sosok lelaki caping membawa lodong bambu terus menatapnya sambil berkata, "Mas, kembalilah. Temanmu nunggu." Sementara itu, Santi mulai sering linglung. Ia sering bicara sendiri, bahkan pernah ditemukan tengah malam berdiri di depan rumah Bayu. Tatapannya kosong, tubuhnya kaku, dan mulutnya terus menggumam. Pasar masih buka. Dina, pacar Arga, sudah dibawa ke psik. Tapi setiap kali ditanya soal malam itu, ia cuma bisa menggambar-gambar yang sama berulang kali. Sosok manusia dengan wajah kabur, berdiri di antara batu besar dan asap putih. Suatu malam, Bayu memberanikan diri untuk datang ke Gunung Merapi lagi. Ia merasa ada yang belum selesai. Ada bisikan dalam tidurnya yang tak pernah hilang, dan yang paling membuatnya tidak tenang adalah seseorang mengiriminya sebuah foto melalui email. Foto itu menampilkan pasar Bubrah, tapi di pojok gambar yang kabur terlihat sosok Arga berdiri kaku, memakai jaket yang sama seperti malam ia menghilang. Tidak ada pengirim, tidak ada jejak siapa yang memotret, tapi satu kalimat tertulis di badan email, "Kamu belum menepati janji. Kami menunggu di pasar." Bayu langsung gemetar. Ia tahu betul, ia tak pernah membuat janji pada siapapun. Namun saat ia mencocokkan tanggal di email, itu tanggal yang belum terjadi. Foto itu terkirim besok malam, tapi ia menerimanya hari ini. Bayu merasa ini adalah peringatan, atau mungkin undangan. Bayu menghubungi Santi dan Rian. Mereka menolak ikut, tapi saat Bayu cerita soal email itu, Ryan berubah pikiran. Ia merasa bersalah karena terus memotret selama pendakian dulu. Dan kini, sebagian foto itu muncul kembali di laptopnya. Tapi yang aneh, dirinya tak pernah mengambil sudut foto seperti itu. Malam Jumat, 2 minggu setelah insiden, Bayu dan Rian naik kembali ke Merapi. Mereka diam-diam mendaki lewat jalur malam tanpa izin, karena tak mungkin mendapatkan surat resmi. Mengingat status gunung yang sedang dalam pengawasan pasca aktivitas tremor kecil, mereka sampai di pasar Bubrah pukul 2 dini hari. Langit mendung, tak ada bintang. Tapi saat mereka melangkah ke area pasar Bubrah,
Suara itu kembali. Suara pasar, gamelan, tawa anak-anak, aroma sate, nasi liwet dan dupa. Bayu berjalan perlahan, kakinya gemetar. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Rian memegang kamera dan merekam segalanya. Di balik kabut tebal, perlahan pasar itu muncul kembali. Lebih nyata dari yang pernah dilihat Bayu. Tenda-tenda bambu, obor menyala, wajah-wajah tanpa mata. Ada yang duduk menumbuk padi, ada yang menggoreng entah apa, dan beberapa anak kecil berlarian dengan lonceng di kakinya. Tiba-tiba, seorang wanita tua mendekat. Bajunya lusuh, wajahnya samar, seperti selalu bergerak walau tubuhnya diam. "Mas, kamu datang lagi ya? Tapi kamu gak sendiri." Bayu menelan ludah. Injin lari, tapi kakinya berat. "Kami cari Arga. Dia hilang di sini," ucap Bayu. Lirih, perempuan itu tertawa. Suara tawanya seperti pecahan kaca dan suara ayam bersahutan. Yang masuk pasar harus pulang lewat pintu yang sama. Tapi kamu dulu menutup pintunya. Sekarang, pintunya sudah bukan milik kalian lagi. Bayu dan Rian saling berpandangan. Tapi sebelum mereka bisa bicara, kabut semakin tebal. Dan dari tengah kerumunan muncul sosok mengenakan jaket merah. Arga. Ia berdiri diam. Matanya kosong. Kulitnya pucat. "Bayu, kamu telat. Aku sudah jadi bagian mereka." Bayu berlari ke arah Arga, tapi tubuh Arga menghilang. Seperti asap begitu disentuh. Tiba-tiba, Bayu merasakan tangan-tangan dingin menyentuh lehernya, menarik bajunya, mencakar lengannya. Telinganya dipenuhi bisikan-bisikan. Kamu ikut. Kami lapar. Kamu hutang jiwa." Rian panik. Ia menjerit dan mengayunkan kamera. Tapi semua sosok itu tak bisa disentuh. Mereka melayang dan mengelilingi Bayu. Tubuh Bayu mulai kaku. Matanya membelalak. Pasar itu menelan Bayu. Rian berlari sekuat tenaga. Ia tak menoleh. Sampai akhirnya ia tiba di pos bawah. Pagi sudah menyingsing. Ia pingsan di depan base camp. 3 hari kemudian, Rian bangun di rumah sakit. Ia tapi trauma. Ketika petugas membuka isi kamera yang ia bawa, hanya ada satu foto yang tersisa. Foto Bayu berdiri di tengah pasar bubrah, sendirian, dikelilingi oleh tenda-tenda, pasar, dan sosak-sosak tanpa wajah. Dan di bagian bawah foto ada tulisan samar, "Pasar masih buka. Kami masih lapar." 3 minggu sejak hilangnya Bayu, suasana di sekitar kaki Gunung Merapi berubah drastis. Pendaki yang biasa ramai mulai jarang terlihat. Basecamp Selo sepi, warung-warung tutup lebih awal, dan beberapa warga desa terdekat mulai memasang sesajen di pinggir jalur pendakian. Bukan untuk turis, tapi untuk mereka yang tak terlihat. Dari 5 pendaki awal, tinggal 2 yang tersisa, Rian dan Santi. Rian masih terguncang. Ia mulai sering berhalusinasi. Setiap membuka matanya, ia selalu melihat bayangan tenda bambu dan suara pasar yang tidak pernah benar-benar hilang dari kepalanya. Kadang, ia melihat Bayu berdiri di pojok ruangan, memandangnya tanpa kata. Sementara Santi, keadaannya jauh lebih buruk. Ia dirawat di rumah, tidak bisa berbicara normal lagi. Malam, ia berteriak menyebut satu nama. "Mbah Murdi, tolong kami." Pintunya terbuka. Tak ada yang tahu siapa itu Mbah Murdi. Sampai suatu malam, seorang lelaki tua datang ke rumah Santi. Ia mengenakan surjan lusuh, rambutnya putih panjang, matanya tajam, membawa tongkat kayu dan buntalan kain berisi kemenyan. Namanya memang Mbah Murdi. Ia tinggal di dusun yang sudah lama dikosongkan di lereng Merapi. Dianggap sebagai juru kunci tak resmi orang yang tahu semua jalan gaib dan pamali di jalur pendakian. "Kalian sudah membuka pintu yang tak boleh dibuka," ucap Mbah Murdi
sambil menatap Ryan dengan mata yang seperti bisa menembus jiwa. Pasar itu bukan tempat kalian, tapi dua dari kalian sudah jadi bagian dari mereka. Kalau pintunya enggak ditutup sekarang, bukan cuma kalian, satu dusun bisa ikut hilang. Ryan gemetar. Lalu, bagaimana cara menutup pintunya? Mbah Murdi diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu harus kembali, tapi bukan sebagai pendaki. Kamu harus datang sebagai penebus." Malam Jumat Kliwon, Ryan dan Mbah Murdi naik ke Gunung Merapi. Kali ini lewat jalur lama yang sudah ditutup untuk umum, jalur gaib yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Udara malam itu sangat dingin, langit gelap seperti arang. Tak ada suara jangkrik, tata, burung, hanya langkah kaki mereka yang terdengar. Kadang diiringi bunyi gemerincing seperti lonceng dari kejauhan. Mbah Murdi membawa sesajen lengkap, kain mori putih, dan sebuah kendi tanah liat. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah batu besar yang disebut warga sebagai batu kuncen. "Dari sini, kita tidak boleh bicara lagi," ucap Mbah Murdi. "Kalau kau dengar suara apapun, jangan jawab, jangan menoleh, jangan menanggapi." Ryan mengangguk, tapi dadanya bergetar. Mereka tiba di pasar Bubrah pukul 3 dini hari. Tempat itu terlihat seperti biasa, sepi, hening. Tapi saat Mbah Murdi mulai menabur kembang dan membaca mantra, kabut turun begitu cepat. Kabut yang tidak normal. Kabut itu seperti punya nyawa. Ia menggulang-gulang di tanah, lalu naik membentuk sosok-sosok samar. Lalu pasar itu muncul kembali, tapi kali ini berbeda, lebih besar. Lebih tenda-tenda bambu yang dulu kecil kini berubah jadi seperti bangunan permanen kabur. Obor menyala dengan api biru, bau dupa bercampur amis darah, dan suara itu lebih keras dari sebelumnya. Tertawa, tangis, teriakan pedagang, hingga suara nyanyian seperti dari mulut-mulut mayat. Mbah Murdi tetap tenang. Ia berdiri di tengah lapangan dan membuka kain mori, mengikatkannya ke sebuah tongkat, lalu menusuknya ke tanah. "Wahai penghuni, aku datang untuk menutup pintumu. 2 jiwa telah kau ambil, tapi gerbangmu harus dikunci kembali." Dari balik kabut, sosok paling besar muncul, lebih tinggi dari manusia biasa, mengenakan caping dari tulang, mata merah menyala, mulutnya tersenyum terlalu lebar, penuh gigi seperti gergaji. "Kamu kembalikan yang sudah jadi milikku." Seperti serak besi digoreskan. "Tidak, aku bawa pengganti, tapi bukan jiwa, aku bawa penutupnya." Mbah Murdi lalu melempar kendi ke tanah. Kendi itu pecah dan asap tebal keluar. Asap itu mengikat kabut, membuat pasar itu menggeliat seperti sekarat. Namun, sesuatu salah. Ryan menoleh. Ia mendengar suara Bayu memanggilnya, "Ryan, tolong aku belum mati. Tolong." Refleks, Ryan menoleh ke kiri, dan disitulah ia melihat wajah Bayu. Tapi itu bukan Bayu. Wajah itu robek, matanya hitam, senyumnya lebar. Sosok itu meraih tangan Ryan dan menariknya. Mbah Murdi berteriak, "Jangan ditanggapi, itu bukan temanmu." Tapi sudah terlambat. Ryan terseret ke tengah pasar. Semua sosok kabur mulai bersorak, menari, dan menjelati udara dengan lidah panjang mereka. Suara lonceng semakin keras, tanah bergetar. Mbah Murdi berusaha memukul tanah dengan tongkatnya, membacakan mantra terakhir. Bum! Kilatan cahaya menyambar dari kendi pecah. Pasar itu mulai retak, berteriak. Satu persatu, sosok-sosok mulai meleleh. Tenda-tenda terbakar. Suara-suara mendadak hening. Kabut tersedot ke bawah tanah seperti pusaran angin, dan semuanya gelap.
Pagi hari, warga menemukan Mbah Murdi pingsan di dekat batu kuncen. Dia menggenggam kain mori yang terbakar sebagian. Rian tak pernah ditemukan. Tapi anehnya, 2 hari kemudian, kamera Ryan ditemukan tergantung di pohon dekat base camp. Isinya kosong, hanya ada satu video 4 detik yang tidak bisa dihapus. Di video itu, tampak sosok Bayu dan Arga duduk bersila, tersenyum ke arah kamera. Di belakang mereka, terlihat pasar kabur dengan asap tipis dan suara gamelan lirih mulai terdengar kembali puluhan tahun sebelum Bayu, Arga, dan Rian menghilang. Di lereng barat Gunung Merapi, ada sebuah dusun kecil bernama Dusun Lempong. Dusun itu sekarang sudah tidak ada. Yang tersisa hanya puing-puing batu dan beberapa pohon yang mengering, seperti mati berdiri. Namun, dulu Dusun Lempong adalah desa hidup, penuh anak-anak bermain dan para petani yang menggantungkan hidup pada tanah Merapi. Tapi satu malam mengubah segalanya. Malam ketika pasar setan muncul untuk pertama kalinya di mata manusia biasa. Kisah ini diceritakan oleh seorang lelaki tua bernama Pak Jino, satu-satunya orang yang selamat dari tragedi Lempong. Kini usianya hampir 90 tahun, tinggal di sebuah pondok reot dekat Kali Adem. Suaranya serak, matanya mulai buram, tapi ingatannya masih kuat soal malam penuh darah dan kabut itu. Waktu itu, aku masih bocah, usia 11 tahun. Malam Jumat Kliwon, langit enggang, edap, tapi tanah bergetar kecil, kayak orang napas pelan. Gamelan mulai terdengar dari bawah sumur tua di tengah desa. Sumur tua itu dulunya digunakan warga Lempong untuk mandi dan mengambil air minum. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, airnya berubah warna jadi kecoklatan, kadang mengeluarkan bau daging busuk. Tapi warga tak menggubris. Mereka tetap pakai, sebab musim kemarau panjang membuat sumur lain kering. Malam itu, suara gamelan terdengar jelas dari sumur. Tak hanya Pak Jino kecil yang dengar, semua warga mendengarnya. Mereka berkumpul di sekitar sumur, mencoba melihat ke dalam. Tapi pekat menyelimuti bibir sumur, padahal tak ada air panas atau uap. Lalu suara perempuan tertawa lirih terdengar dari dasar sumur. "Loh, pasar wis buka kok, durung teko lo. Pasar sudah buka, kok belum datang?" Warga saling pandang. Beberapa mencoba melempar batu ke dalam sumur, tapi tidak ada suara jatuh. Batu itu seolah tenggelam ke dalam ruang kosong. Seorang warga bernama Mbah Warto, orang yang dituakan di dusun itu, langsung menyuruh semua warga masuk rumah dan mengunci pintu. "Iki dudu gamelan biasa, iki dudu pasar manungsa. Ini bukan gamelan biasa. Ini bukan pasar manusia." Malam itu, warga menutup jendela dan pintu. Tapi dari dalam rumah, suara-suara makin mendekat. Ada suara tawa, ada aroma makanan, dan suara-suara aneh yang membisik. "Kowe ngeli, mampirlah, turu disik. Kamu lapar? Mampirlah, tidur dulu." Beberapa orang seperti kesurupan. Mereka membuka pintu dan keluar rumah, tapi tidak kembali. Mbah Warto keluar dari rumahnya dengan membawa dupa, kemenyan, dan kitab tua. Ia membaca doa, memutari sumur 3 kali, lalu menyuruh para lelaki membuat pagar keliling sumur dengan bambu dan anyaman janur kuning. Tapi sebelum pagar selesai, sumur itu meledak. Boom! Kabut hitam menyembur ke langit. Dari dalam sumur muncul lorong berbentuk spiral kabur. Dari lorong itu keluar kereta kecil dari bambu, ditarik oleh sosok hitam tanpa wajah, dan di dalamnya duduk pedagang-pedagang dengan kepala terbalik. Pasar itu muncul, tapi kali ini di tengah desa,
Warga mulai menghilang satu persatu. Anak-anak kecil berjalan ke pasar sambil tertawa. Mereka memakan jajanan yang dijual oleh sosok-sosok asing. Dan setiap kali mereka menggigit makanan itu, wajah mereka perlahan kabur. Tubuh mereka menjadi transparan. Orang-orang dewasa yang mencoba menyelamatkan mereka disambut oleh suara gamelan keras dan tenggen-tenggen panjang yang keluar dari gerobak jualan tangan itu menarik, mengka dan menyerap jiwa mereka dalam sekejap. Pak Gino yang masih kecil saat itu bersembunyi di kolong tempat tidur bersama ibunya. Ia melihat dari celah papan ayahnya berjalan ke pasar dalam kondisi seperti tidur, mata terbuka tapi tidak berkedip. Saat ayahnya menggenggam sebuah tusuk sate, tubuhnya langsung terbelah dua, tapi tidak berdarah, melainkan lenyap seperti debu. Ibunya hanya bisa menangis dan menutup mata Pak Gino. Tapi ketika Pak Gino membuka matanya kembali, ibunya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bau dupa dan suara tawa lirih di belakangnya. Iki pasar gawe, sapa we kau, sing sabanjer. Ini pasar untuk siapa saja. Kamu selanjutnya. Keesokan paginya, dusun Lempong sudah tidak ada, hanya tanah hitam. Rumah seperti dilalap api tak terlihat. Mayat tidak ditemukan satupun. Tim dari desa lain hanya menemukan Pak Gino kecil, duduk sendiri di tengah lapangan, memegang boneka mainannya. Dengan mata kosong, ia tidak bisa bicara selama 7 tahun setelah kejadian itu. Dan sumur itu sudah tertutup oleh akar-akar pohon yang tak bisa ditebang. Pak Gino kini menjadi saksi hidup. Ia tahu suara dari dalam tanah masih ada. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar kembali bisikan dari arah lereng. Pak Gino, saiki giliranmu, buka pasar maneh. Pak Gino, sekarang giliranmu, buka pasar lagi. Ia menolak, tapi tubuhnya semakin lemah. Ia percaya, sebelum ia meninggal, pasar setan akan buka lagi. Dan kali ini, bukan hanya di gunung, tapi bisa muncul di mana saja. Sebab katanya, pintu pasar nggak pernah ditutup sepenuhnya. Cuma ditahan sampai waktunya buka lagi. Cerita seram panjang, bab 5. Penguasa Pasar Bubrah, lanjutan kisah Gunung Merapi, dan Pasar Setan, Pasar Bubrah Kabut, menyimpan banyak rahasia. Namun yang paling mengerikan bukan suara, bukan aroma, dan bukan sosak-sosak gaib yang menjual makanan. Yang paling berbahaya adalah siapa yang mengatur semuanya. Sosok yang disebut oleh orang-orang lama dengan nama lirih Ibu Pasar. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Ibu Pasar. Tidak semua makhluk halus pun bisa melihatnya. Ia tidak selalu muncul, tapi semua kejadian aneh, semua pendaki yang hilang, semua pasar gaib yang tiba-tiba terbuka, selalu berkaitan dengan kehadirannya. Bab ini menceritakan bagaimana Ibu Pasar pertama kali disebutkan secara langsung oleh seorang pendaki tua bernama Kang Didik. Kisah Kang Didik. Kang Didik adalah pendaki senior. Dulu dikenal sebagai orang yang sering naik Merapi sendirian. Pendaki veteran, tak percaya klinik, tak takut angin, bahkan pernah bermalam sendirian di kawasan Pasar Bubrah. Tapi satu malam mengubah semua keyakinannya. Kejadian itu terjadi tahun 2006, 1 bulan sebelum Merapi mengalami erupsi besar. Kang Didik memutuskan mendaki sendirian dari jalur slow dengan niat bermeditasi dan mencari ketenangan. Semua terasa biasa. Ia mendaki pagi hari. Tiba di Pasar Bubrah sekitar pukul 4 sore. Ia mendirikan tenda, membuat kopi, dan menikmati angin sejuk sambil memandang ke puncak. Namun saat malam turun, kabut datang lebih cepat dari biasanya. Kabut itu dingin dan tebal, seperti asap kapur berus bercampur es. Dan dari balik kabut, suara pasar mulai terdengar. Bukan suara keras, tapi lirih, tipis,
seperti bisikan yang menempel di telinga. Mau singkong goreng, Mas? Hangat. Cuma 100. Nasi gratis. Kalau berani lihat mataku, ambil saja. Yang penting, jangan bawa turun. Kang Didik membuka tenda, menyalakan headlamp, dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasar Bubrah berubah. Tanah yang tadinya kosong, kini dipenuhi tenda-tenda. Bambu kabur. Lampu obor menyala dengan cahaya kehijauan. Sosok-sosok tanpa wajah lalu lalang. Ada yang jualan, ada yang makan, ada yang tertawa sambil menunjuk langit. Tapi langit tidak terlihat, hanya bayangan besar seperti wajah raksasa di atas sana. Dan tiba semua berhenti. Hening. Satu persatu sosok gaib itu berlutut, seperti sedang menunggu seseorang. Langkah kaki terdengar. Pelan, dari balik kabut muncul sosok perempuan memakai kebaya merah darah. Rambutnya panjang sampai ke tanah. Wajahnya tertutup selendang putih. Tapi setiap ia lewat, tanah retak. Dan suhu udara turun drastis. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatap Kang Didik tanpa membuka suara. Tiba-tiba, suara itu muncul langsung di kepala Kang Didik. Kau masuk tanpa izin, tapi belum makan. Berarti belum milikku. Tapi kau sudah melihat. Jadi, kau harus membawa bagian dari kami saat turun. Kang Didik gemetar. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ia ingin lari, tapi kakinya berat, seperti ditanam ke tanah. Perempuan itu mendekat. Dari bawah selendang, terlihat mulut lebar penuh jarum. Bukan gigi. Jangan kembali ke sini lagi. Tapi kalau kau bercerita, mereka yang kau sayangi akan datang menggantikanmu. Pagi hari, Kang Didik ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Ia terduduk di tengah tanah pasar Bubrah. Matanya kosong, tubuhnya dingin seperti batu. Mereka membawanya turun, tapi sejak saat itu, Kang Didik tidak pernah lagi naik gunung. 5 tahun kemudian, istrinya meninggal tanpa sebab saat tidur. Lalu adiknya mengalami kecelakaan saat mendaki gunung yang sama. Kedua anaknya menghilang saat bermain di belakang rumah, dan hanya sandal mereka yang ditemukan menghadap ke barat. Hanya setelah semuanya hilang, barulah Kang Didik berani bercerita. Siapakah Ibu Pasar? Menurut penuturan Mbah Murdi dan Pagino, Ibu Pasar bukan makhluk biasa. Ia adalah penjaga batas antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia pengganti. Pengganti adalah istilah gaib. Untuk mereka yang hidup di balik dimensi kabut, mereka tidak bisa masuk ke dunia manusia tanpa pertukaran jiwa dengan jiwa, atau nyawa dengan nyawa. Pasar Bubrah adalah gerbang pertukaran itu, dan Ibu Pasar adalah pengatur neracanya. Ia tidak memaksa, tapi ia menggoda. Ia tidak menculik, tapi ia menunggu kita memilih. Jika kamu memakan, membeli, atau menanggapi, maka pertukaran terjadi secara otomatis. Catatan menggemparkan, beberapa tahun lalu, seorang peneliti spiritual dari UGM melakukan pemetaan energi di kawasan Merapi. Dengan alat khusus, mereka merekam frekuensi suara dari daerah Pasar Bubrah malam hari. Dalam hasil rekaman, terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa yang sangat tua dengan nada yang membuat telinga panas dan kepala pusing. Liriknya berbunyi, sing tuku, sing lali, sing mangan, sing ilang, sing mlaku, sing bali dewe. Yang membeli akan lupa, yang makan akan hilang, yang bergalan akan kembali sendiri. Hingga sekarang, Pasar Bubrah tetap menjadi titik paling angker di Gunung Merapi. Bahkan, pendaki yang tidak percaya hal mistis pun menghindari berkemah tepat di sana. Dan kabarnya, ketika gunung sedang tenang tidak ada letusan, tidak ada gempa itulah saat pasar sedang aktif-aktifnya. Karena kata para tetua,
Jika kabut menebal sebelum fajar dan udara mendadak wangi bunga campur amis, berarti ibu pasar sedang membuka dagangannya. Tahun 2012, seorang perempuan muda bernama Tari Rahma dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Merapi. Usianya saat itu 22 tahun. Mahasiswa jurusan biologi di Yogyakarta. Ia ikut dalam rombongan berjumlah 7 orang yang naik lewat jalur selo. Rombongan itu tidak mengalami masalah apapun hingga tiba di Pasar Bubrah untuk bermalam. Namun keesokan paginya, saat semua bangun dan bersiap melanjutkan ke puncak, Tari tidak ada di tenda. Semua barangnya masih utuh, sleeping bag-nya hangat, seolah ia baru saja keluar. Tim SAR dikerahkan, pencarian berlangsung selama 2 minggu. Tak ada jejak, tak ada sinyal HP, tak ada jejak kaki, seolah Tari lenyap begitu saja dari dunia nyata. Akhirnya, ia dinyatakan hilang secara resmi 10 tahun berlalu. Waktu terus berjalan. Keluarga Tari sudah lama pasrah. Ibunya bahkan sering bermimpi buruk tentang Tari. Katanya, anaknya sering datang dengan mata tertutup kain hitam, berdiri di depan pintu tapi tak bisa masuk rumah. Lalu, pada bulan Desember tahun 2022, seorang petani di lereng Merapi bagian barat menemukan perempuan muda yang duduk di bawah pohon sendirian, memakai jaket lusuh bertuliskan Mapala Biologi 2012. Wajahnya pucat tapi bersih dan matanya tampak kosong. Itu adalah Tari, dan tubuhnya tidak menua sedikit pun. Ia masih terlihat seperti usia 22 tahun, padahal seharusnya ia sudah 32. Tari dibawa ke rumah sakit. Awalnya ia tidak berbicara, hanya diam dan sesekali tersenyum seperti anak kecil. Ia tak mengenali siapapun, bahkan ibunya sendiri, Naman Setila. Beberapa hari dirawat, Tari mulai berkata pelan, "Aku pulang, ya Bu, tapi pasar itu masih buka." Kata demi kata mulai keluar, dan kisah mengerikan pun terungkap. Malam itu, di Pasar Bubrah, Tari keluar dari tenda untuk buang air kecil. Ia merasa ada aroma sedap seperti sate kambing, padahal semua pendaki sedang tidur. Suara gamelan lirih terdengar dari balik kabut. Tari mengikuti suara itu. Ia merasa seperti dalam mimpi. Kakinya melangkah tanpa bisa dikendalikan. Lalu ia melihat pasar, tapi bukan pasar biasa. Penjual-penjualnya tidak punya wajah, hanya mulut yang menyeringai dari leher mereka. Lampu-lampu dari api hijau tergantung di langit, dan semua pengunjung pasar seperti melayang-layang sedikit di atas tanah. Tari disambut oleh suara perempuan. "Kau wis diken saiki, uripmu dadi dueku. Kau sudah sampai, sekarang hidupmu milikku." Lalu muncullah ibu pasar, sama seperti yang pernah dilihat. Kang Didik, perempuan berkebaya merah darah, wajah tertutup selendang putih, langkahnya membuat bumi merik. Ia menyuruh Tari duduk di tikar panjang dan diberi teh panas berwarna kehitaman. Tari tidak meminumnya, dan itu menyelamatkannya. Selama 10 tahun, ia tidak makan dan minum apapun di dalam pasar setan. Ia hanya duduk, mendengar tawa, tangis, jeritan, dan tembang Jawa yang berulang-ulang. Kadang, ia melihat wajah orang yang ia kenal, temannya, ibunya, dosennya, tapi semua itu hanya ilusi. Mereka akan membujuk, memaksa, bahkan menangis agar ia ikut makan. "Satu gigitan saja, Tar. Nanti kamu bisa pulang." Tapi sesuatu dalam hatinya berkata, "Jangan pernah menyentuh apapun di sini, di dalam pasar setan." Tari tidak merasa 10 tahun berlalu. Ia merasa hanya duduk semalam. Namun begitu ia keluar, entah bagaimana tiba-tiba ia sudah berada di lereng gunung lagi. Langit pagi, burung-burung bersuara, dan tubuhnya utuh. Namun ada satu perbedaan besar. Ia tidak memiliki bayangan, thought,
Berjalan di bawah sinar matahari, tubuhnya tidak menghasilkan bayangan di tanah. Dan setiap malam, ia tidak bisa tidur. Sebab setiap kali menutup mata, ia mendengar suara gamelan dan bisikan Chow Wismatu. Tapi bayanganmu isi ono neng kene. Paliau, kau memang sudah keluar. Tapi bayanganmu masih di sini. Kembalilah Tari. Kasus Tari membuat heboh komunitas pendaki dan spiritualis. Seorang dukun sepuh dari Klaten bernama Ki Suradipa datang untuk memeriksa Tari. Begitu bertemu, ia langsung memutar tubuhnya dan berkata, "Anak iki separo yuripe, isi di kontrak pasar. Deloken pupu kirine. Oh no cap, anak ini separuh hidupnya masih di kontrak pasar. Lihat pahanya yang kiri, ada cap. Benar saja, di paha kiri Tari ada tanda merah seperti simbol pasar lingkaran dengan tulisan Jawa kuno yang artinya penunggu." Ki Suradipa memperingatkan bahwa Tari bisa saja ditarik kembali sewaktu-waktu karena ia belum menebus kepergiannya. Tari kini dirawat dalam pengawasan ketat oleh keluarganya. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia hilang dari rumah, lalu kembali keesokan harinya dengan kaki basah dan mata merah. Ia tidak bisa menjelaskan ke mana ia pergi. Dan suatu malam, ia menulis satu kalimat dengan darah di dinding kamarnya. Pasar nggak pernah banner-banner membebaskan. Ia hanya menunda pembayaran. Seseorang bisa keluar dari pasar setan, tapi bukan berarti mereka benar-benar bebas. Karena apapun yang masuk akan ditagih, cepat atau lambat. Pasar Bubrah bukan hanya mitos, bukan pula sekadar cerita Turen Temuran untuk menakut-nakuti pendaki. Ia hidup, ia ada karena dibuka oleh manusia sendiri. Dan bab ini akan mengungkapkan siapa orang pertama yang membuka gerbang pasar setan. Serta, kenapa pasar itu tidak pernah bisa ditutup. Leluhur yang mengundang bencana ratusan tahun lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada tenda pendaki dan lampu senter, Gunung Merapi sudah dianggap tempat sakral. Dalam naskah kuno milik Keraton Jogja, tertulis kisah tentang seorang resi pelarian dari kerajaan Majapahit bernama Ki Waseso Dipa. Ki Waseso Dipa adalah orang sakti mandraguna. Ia dikejar-kejar kerajaan karena dianggap membangkang dan menyimpan ilmu terlarang, ilmu pemanggil jiwa dari dimensi lain. Ia melarikan diri ke lereng Merapi, membangun padepokan, dan bermeditasi di dekat puncak. Di sanalah ia membuat sebuah perjanjian besar, bukan dengan makhluk biasa, tapi dengan sesuatu yang datang dari balik kabut. Makhluk-makhluk lapar dari dimensi pengganti. Ki Waseso membuka gerbang pasar setan agar bisa memperoleh kekuatan umur panjang dan ilmu pemikat dunia. Sebagai gantinya, ia harus menyediakan jiwa-jiwa baru setiap beberapa puluh tahun sekali. Pasar dibuka dengan ritual menurut catatan kuno yang baru-baru ini ditemukan oleh peneliti budaya dari UGM. Pasar Bubrah muncul jika dua syarat dipenuhi. Ada yang membawa pancingan dari dunia nyata ke gunung, seperti bunga 7 rupa, makanan lengkap sesaji, atau benda pribadi milik orang yang telah meninggal tapi belum dimakamkan dengan benar. Ada orang yang naik ke gunung dengan niat batin yang goyah, seperti dendam, niat bunuh diri, atau hati yang penuh kebencian. Jika kedua hal ini bertemu dalam waktu bersamaan, pasar akan terbuka. Dan selama berebadibet, ini terjadi berulang-ulang. Kadang 5 tahun sekali, kadang 100 tahun sekali. Tapi sekali pasar terbuka, ia tidak pernah bisa tertutup sepenuhnya. Gerbang itu seperti retakan kecil di dunia ini, dan retakan itu akan terus menganga setiap kali ada yang menoleh ke arah aroma sate di balik kabut. Kisah terakhir, pendaki yang memanggil kematian tahun 2024. Seorang pemuda bernama Yusuf naik ke Merapi bersama 2 temannya. Ia dikenal sebagai anak pintar, tapi penyendiri. Baru saja ditinggal pacarnya yang meninggal karena kecelakaan. Ia tak pernah bicara, selalu menatap kosong
Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Yusuf membawa abu kremasi pacarnya ke dalam botol kecil, berniat menaburkannya di puncak Merapi. Tapi ia tidak tahu bahwa abu manusia yang belum sepenuhnya tenang adalah pemicu paling kuat untuk membuka gerbang pasar setan. Saat mereka bermalam di pasar Bubrah, kabut turun tebal dan lagi-lagi suara gamelan mulai terdengar. Tapi kali ini lebih keras, lebih jelas, dan ada teriakan. Yusuf melihat sosok pacarnya berdiri di tengah pasar, memanggilnya, tersenyum dengan mata putih polos. Ia menangis, berlari, teman-temannya mengejar, tapi Yusuf menghilang begitu saja di balik kabut. Besok paginya, hanya ditemukan botol abu yang sudah pecah di tanah, dan di sekelilingnya ada tapak kaki kesil-kesil, berwarna hitam, tak seperti kaki manusia. Kenapa pasar itu tak bisa ditutup Ki Suradipa, dukun tua dari Klaten? Pasar setan adalah bentuk perjanjian. Manusia dengan rasa kehilangan, dendam, dan keinginan yang tak selesai. Selama manusia masih membawa luka ke gunung, pasar akan tetap buka. Pasar Bubrah bukan hanya tempat. Ia adalah pantulan dari isi hati kita yang gelap. Gunung itu tinggi, tapi setiap langkah yang dibawa dengan niat buruk akan membuka celah kecil yang bisa menelan kita ke dalamnya. Kini, nama pasar Bubrah makin dikenal, tapi bukan karena keindahannya, melainkan karena jumlah korban yang hilang tak pernah menurun. Pendaki baru yang naik hanya demi konten atau uji nyali sering menjadi target paling empuk. Mereka naik tanpa persiapan spiritual, tanpa hati-hati, dan membawa barang-barang aneh yang mungkin disukai oleh penghuni pasar. Tari Rahma, ia menghilang lagi. Kali ini tidak kembali. Kang Didik ditemukan meninggal di kamar, dengan mata terbuka dan telinga berdarah, seolah baru mendengar sesuatu yang terlalu keras, terlalu mengerikan. Dan satu-satunya tulisan yang tersisa di catatan harian Kang Didik, pasar setan bukan mitos. Ia menunggu, dan kamu yang membaca ini sudah masuk dalam ingatannya. Tapi jika suatu hari kamu mendaki Merapi, lalu tiba-tiba mencium bau wangi sate bercampur bunga melati, jika kamu mendengar suara ramai pasar padahal tidak ada siapa-siapa, jangan balas suara itu. Jangan jawab, jangan menoleh, karena jika kamu menjawab, selamat datang di pasar setan dan selamat tinggal dunia nyata.